Cerita bersambung. Pendekar dari Puncak Merapi. Part 8. Karangan Ki Kusumo. Karena kekhawatiran akan datangnya bahaya, maka Ki Seto yang bertanggung jawab akan keamanan dan ketentraman penduduk Padukuhan, ia pun minta pendapat Popo Jati. Dengan sareh, Popo Jati pun mengatakan keheranan dan kekhawatirannya. Mengingat selama tinggal di Padukuhan Lohwatu yang beliau buka bersama para murid Padepokan yang sekarang sudah berkembang menjadi satu padukuhan, belum pernah harimau berkeliaran mendekati pemukiman. Bahwa sekali-sekali terdengar auman harimau di waktu malam, tapi tidak sampai turun ke pemukiman. Popo Jati juga khawatir, jangan-jangan harimau tersebut piaraan seseorang. Memang pernah beredar cerita kalau di antara Gunung Merapi dan Merbabu ada satu perguruan hitam yang menggunakan simbol harimau. Tapi tempat perguruan itu letaknya sangat jauh. Butuh jalan beberapa hari mengitari punggung Gunung Merapi menuju ke arah utara. Popo Jati pun menghela nafas seperti mengenang sesuatu, dan selanjutnya dengan agak lirih beliau berkata, "Ki Seto, sebaiknya kita tingkatkan keamanan di Padukuhan dengan mengadakan ronda siang dan malam. Silahkan Ki Seto sebagai kepala Padukuhan mengaturnya." Ki Seto pun sependapat dengan usulan tersebut. Kita harus berjaga siang dan malam, karena sewaktu-waktu bahaya bisa mengancam keselamatan penduduk. Imbuhnya menegaskan. Mereka pun mulai berbincang bagaimana mengatur penduduk dewasa yang laki-laki untuk ikut ambil bagian berjaga, dan juga posisi strategis mana yang perlu ditambah pos-pos ronda. Tidak lupa mereka juga memikirkan strategi komunikasi dengan menggunakan kentongan serta mengatur nada sandi. Juga bagaimana kalau terjadi sesuatu untuk mengevakuasi wanita dan anak-anak. Butuh pula pasukan cadangan yang mudah digerakkan untuk membantu kalau keadaan darurat. Mereka juga merencanakan menghubungi padukuhan terdekat untuk bekerja sama menjaga keamanan wilayah. Strategi tersebut dibahas dan akan didiskusikan secara lebih detail dengan para punggawa padukuhan serta tokoh masyarakat pada hari selanjutnya di pendopo padukuhan. Sambil terus berbincang, tak terasa hari sudah mulai mendekati sore. Mereka pun bergegas untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelum bubar, Popo Jati mempersilahkan menghabiskan minuman dan hidangan yang telah disediakan. Maka tanpa basa-basi Ki Seto dan punggawa padukuhan menghabiskan sisa makanan dan juga wedang jahe.
Selanjutnya mereka berpamitan pulang pada Popo Jati dan kedua putra kembarnya, Jati Prakulo dan Jati Pranomo. Sekali lagi Popo Jati berpesan agar penjagaan keamanan Padukuhan diperketat mulai malam ini, karena kita tidak tahu kapan bahaya akan datang. Malam itu suasana Padukuhan Lohwatu tidak seperti biasanya. Kalau hari menjelang malam, banyak anak-anak yang bermain di pelataran Padukuhan. Demikian pula warga banyak yang menghabiskan waktu duduk-duduk di beranda sambil minum wedang jahe dan ngobrol. Tetapi kegiatan tersebut tidak nampak. Suasana jadi sepi. Hanya terdengar suara binatang malam yang mulai mengeluarkan bunyi khasnya. Sementara itu, beberapa kelompok pemuda berjaga di sudut-sudut Padukuhan dan di ujung-ujung jalan masuk maupun keluar Padukuhan dengan bersenjatakan pedang, tombak, dan senjata yang lain. Sayup-sayup terdengar suara gemuruh di puncak Merapi yang menunjukkan bahwa Gunung Merapi merupakan gunung yang aktif. Sampai menjelang pagi, suasana di Padukuhan Lohwatu aman. Tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan. Pagi-pagi, penduduk sudah mulai beraktivitas ketika suara ayam berkokok bersaut-sautan. Petugas yang mendapat giliran jaga satu persatu pulang ke rumah beristirahat, digantikan beberapa lelaki yang sudah agak berumur berjaga di pos-pos ronda. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak penjagaan pada waktu malam hari, tetapi mereka tetap bersiaga. Kesiagaan di waktu malam dan siang harus tetap dijalankan untuk memberi rasa aman penduduk. Bersambung.